Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung kembali. Di sini kami akan membahas materi mata pelajaran etika profesi pada kelas 10. Untuk kali ini kita melakukan pertemuan yang kedua. Langsung sebelum memulai ke materi, kita akan mengetahui kompetensi dasar yang akan dijadikan materi tersebut. KD 3.2 yaitu yang pertama memahami pedoman prosedur dan aturan berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Kemudian KD 4.2 yaitu melakukan identifikasi pedoman prosedur dan aturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan dan profesi-profesi yang ada dalam industri jasa keuangan. Langsung kita akan masuki indikator yang pertama 3.2 yaitu menjelaskan pedoman industri jasa keuangan yang benar. Kemudian menjelaskan prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Yang terakhir menjelaskan aturan kerja dengan benar. Lanjut. Kita akan memulai dengan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama kita membahas tentang pedoman prosedur dan aturan kerja. Pertama adalah pedoman kerja. Apa sih pedoman kerja itu? Pedoman kerja itu suatu standar atau pedoman tertulis yang dipakai untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam pedoman kerja tersebut ada tujuannya. Yang pertama tujuan menjelaskan alur tugas dan wewenang dan tanggung jawab dari petugas pegawai terkait. Kemudian yang kedua memperjelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. Kemudian yang terakhir sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Langsung untuk kelanjutan untuk materi yang B, kegunaan pedoman kerja. Di dalam pedoman kerja ada beberapa kegunaan. Yang pertama adalah sebagai alat pendidikan. Kemudian alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Selanjutnya alat untuk mengatur tata letak kantor. Lanjut untuk prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain. Kemudian tugas cara kerja. Tugas cara kerja adalah cara melaksanakan kerja efisien atas suatu tugas dengan meningkatkan segi tujuan. Selanjutnya sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk kebulatan pola dalam melaksanakan suatu kegiatan. Lanjut. Untuk materi yang kedua, kita akan bahas tentang profesi di bidang akuntansi. Profesi di bidang akuntansi ada beberapa profesi. Yang pertama, karakteristik profesi. Apa sih karakteristik profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan yang luas dalam keahlian tertentu serta menuntut tanggung jawab sosial dan moral tertentu pada masyarakat. Kemudian akuntan publik, yaitu membahas akuntan publik adalah akuntan yang mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk bisa memberikan layanan jasa akuntan publik. Kemudian akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi sebagai dari perusahaan. Kemudian akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan atau perusahaan negara, baik bank pemerintah, kemudian direktur jenderal pajak. Kemudian akuntan pendidik. Akuntan pendidik itu akuntan yang bekerja di sebuah lembaga atau sekolahan. Kemudian akuntan pajak, di mana akuntan pajak itu biasanya bekerja di kantor pajak. Lanjut untuk etika profesi dan akuntansi. Yang pertama pengertian etika. Kata etika berasal dari kata Yunani ethikson
yang berarti kebiasaan, di mana etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat. Jadi etika itu biasanya kebiasaan yang kalian dilakukan. Kemudian yang kedua, etika profesi dan kode etika profesi. Etika profesi adalah standar atau perilaku, nilai dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam satu profesi. Selanjutnya, adapun tujuan kode etik profesi. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan masyarakat. Kemudian meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang terakhir, meningkatkan mutu profesi. Adapun fungsi kode etik profesi, fungsi itu merupakan sistem norma atau nilai dan aturan profesi tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi profesi. Jadi kode etik itu eh, harus yang tegas itu apa yang benar dan apa yang baik. Sekian dari eh, pembahasan yang kami sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas di minggu kedepannya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.